Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke YouTube channel kita. Kita malam ini yasinan ke RW-han ya. Anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu RT 05 Ibu Dede Julaiha, yang terhormat Ibu RW 012 Ibu Susianti, yang terhormat Ibu Ketua Kelohanian RW 012 Ibu Mardia SPDI. Semoga beliau semua sehat selalu dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu RT 01 sampai RT 04 bukan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Mohon maaf kalau ada salah sebut. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Semoga beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Habibil makin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. 12 yaitu Ibu Susianti, kita doakan beliau semoga beliau senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin. Yang saya hormati Ibu Seksi Rohani RW 12 yaitu Ibu Mardia SPDI, kita doakan beliau juga semoga senantiasa dalam lindungannya Allah. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Bustanul Ilmi, semoga seperti namanya ya Bu ya, Bustanul Ilmi, tamannya ilmu. Ibu Yayah Kurnia, kita doakan beliau beserta dengan staf jajarannya senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan yang saya hormati Ibu RT 05 yaitu Ibu Dede Julaiha, kita doakan beliau juga senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Panggil, kalau mau panggilan dekat panggilnya Teteh atau Aisyah ya, kalau biasanya orang dekat manggilnya Teh Aisyah gitu. Nama saya Aisyah Nur Hidayah. Alhamdulillah saya diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan rezeki, diberikan oleh Allah kesempatan mencari ilmu di Timur Tengah ya, di khusus yaitu di Yaman Hadramut. Di Yaman Hadramut. Tahu Yaman Hadramut semuanya Bu? Tahu ya? Namanya doang. Biasanya kan kemarin yang datang ke rumah sebagian ibu-ibu perwakilan dari sini yang mengundang katanya kenal dengan yang viralnya itu Sayyidah Halimah Al-Idrus ya. Nah kalau Sayyidah Halimah Al-Idrus, beliau ini tempat balul mar'ah yaumal qiyamah an sholatiha wa an baliha wa an ba'liha. Tahu artinya Bu? Artinya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sholatnya, bagaimana sholatnya,
wa an ba'liha, dan bagaimana dengan suaminya. Dua ya Bu ya, poin kita dua ini masuk kepada bagaimana sholatnya kita, bagaimana kita kepada suami. Oke, kita bahas satu-satu. Wa an sholatiha, sholat itu termasuk rukun Islam apa rukun iman Bu? Islam. Yang kedua, rukun Islam yang kedua. Di dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah adanya fahsya'i wal munkar, kekejian dan keburukan. Itu sholat. Di dalam sholat kita juga berdoa, beribadah. Contohnya kayak duduk di antara, minta dikasih sama Allah rezeki, warzuqni wahdini, dan berikan petunjuk kepadaku, wa'afini, berikan kepadaku kesehatan. Itu doa. Jadi di dalam sholat juga berdoa. Sholat secara bahasa yaitu doa. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, inna sholat, bahwasanya as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Kemudian man hafidhuha faqad hafidhuddin, kalau kita jaga agama kita, maka kalau kita jaga sholat kita, maka kita telah menjaga agama kita. Kemudian hadamaddin, siapa yang menyanyiakan ya dia akan menghancurkan agamanya. Jadi kalau sholat itu kan perintah yang wajibnya sehari 5 kali. Jadi dulu kan yang wajibnya dulu, baru ibu pentengin yang sunnahnya. Jangan kebalik, sunnahnya digencar terus, sholat wajibnya nanti dilalaikan. Nah, di dalam hukum sholat itu ada yang namanya a'darus sholat. Uzurnya sholat itu ada dua. Orang yang uzur dalam sholat ada dua. Yang pertama nisyan, lupa. Yang kedua naum, tidur. Orang yang lupa dan yang tidur itu namanya masuk ke dalam uzurnya sholat. Ibu pernah nggak tiba-tiba merasa aku tadi udah sholat zuhur belum ya? Jadi kayak merasa tiba-tiba lupa, tapi kayak ada sedikit ingatan sholat zuhur. Itu lupa, masuknya ke a'darus sholat, uzurnya sholat. Jika dia lupanya tadi sebelum habis waktunya, ya langsung tunai. Kayak intinya ketika dia lupa dan merasa kayaknya belum sholat, apa kayaknya udah sholat, itu langsung tunaikan sholat. Kalau naum, tidur, itu ada lagi hukumnya. Ketika kita tidur kemudian belum mendengar azan, hukumnya tidurnya, ini tidurnya ada hukumnya Bu. Hukumnya adalah makruh. Itu kalau sebelum dengar azan. Tapi kalau ibu udah dengar azan kemudian ibu tidur, hukum tidurnya haram, bukan makruh lagi tapi haram. Kenapa? Karena sudah mendengar azan. Misalkan dengar azan, habis itu tidur sengaja, bentar deh, saya mengira nanti sebelum habisnya waktu sholat saya bisa bangun. Dibangunin nggak bisa mandi. Jadi kita harus suci dari 2 hadas tadi kalau syaratnya sholat. Kemudian yang ketiga syaratnya sholat lagi, sitrul aurah, menutup aurat. Kita harus tahu nih perempuan batasan auratnya ketika sholat itu dari mana sampai mana Bu? Ketika sholat seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kalau tangan yang ini kelihatan ketika sholat, batal nggak sholatnya? Batal nggak Bu? Nggak batal Bu ya. Nih saya praktekin. Kalau sholat perempuan, tangannya yang batin dan yang dohir, yang telapak dan yang luar itu nggak apa-apa terlihat. Yang nggak boleh itu apa? Minalku, ini loh batasannya. Ini nggak boleh kebuka atau kesingkap sedikit. Nah, jadi nggak masalah itu pakai mukena, ini terlihat, itu nggak membatalkan sholat. Yang membatalkan itu ketika kunya, pergelangan tangannya ini bergeser atau terbuka, itu yang batal. Baru tahu Bu? Nih, saya kasih tahu lagi. Ketika wajah ini termasuk aurat bukan? Nih yang ini aurat. Jadi kalau misalkan sholat, usahakan ini tertutup dagunya, ya. Nih Ibu sekarang udah tahu. Seseorang jika sudah tahu ilmunya wajib menjalankan, jika meninggalkan maka dia berdosa. Jadi kalau sholat, ini nih
Ini kayak perempuan solihah Bu, begini ditutup dagunya ketika sholat. Kalau mau kenanya terusan mah enak, dia udah ada ini dagunya. Tapi kalau mau kena potongan, nah gimana? Harus menempel satu jidat kalau ketutupan sesuatu di atas sajadah, sholatnya nggak sah. Jidatnya kadang saya pernah banyak melihat jamaah sholat pakai mukenah, yang nempel tuh bukan jidat tapi mukenahnya dulu baru jidatnya. Iya nggak Bu? Iya, itu banyak emang. Terus kadang sholat itu sembarangan, soft satu dengan soft yang lain kayak LDRan jauh ya. Jangan, soft satu dengan soft dua harus menempel biar nggak diisi setan. Jadi ini harus nempel Bu. Dua, hidungnya kudu nempel. Terus telapak tangan, kadang nih jidat sama telapak tangan sering yang kelihatan tuh nempel mukenahnya dulu, mukenahnya banyak yang kayak gitu, atau disingkepin dulu begitu kalau mau sujud, terus dia sujud di atasnya. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Ketika ada yang mutasil yang kita bawa, mukena kan kita bawa nih sholat ya, terbawa dengan orangnya. Ketika kita sujud di atasnya, sholatnya nggak sah. Tapi kalau yang munfasil, yang terlepas, contoh sajadah, kita kan nggak bawa sajadah ketika sholat, sajadah udah di situ, ya udah berarti nggak apa-apa. Tapi kalau ada sesuatu yang terbawa dengan kita, kemudian kita sujud di atasnya, maka sholatnya nggak sah, batal gitu. Udah tahu ya Bu ya, nanti kalau udah tahu dipraktekin ilmunya biar apa, biar bagus sholatnya ya, biar bagus sholatnya. Jadi sitrul aurat perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Rambut tuh kalau sholat itu biasanya kalau ada yang pakai konde tuh dilihat dulu rambutnya ada yang keluar, lapisi. Mau pakai ikat dalaman mukena boleh, mau dilapisin lagi pakai kerudung boleh, karena rambut termasuk membuka aurat. Contoh, ibu sholat lihat temennya sehelai rambut kelihatan padahal udah salam, terus gimana hukumnya? Hukumnya gimana? Ya harus mengulang sholatnya lagi dari awal. Rambutnya terlihat meskipun satu helai. Kenapa? Karena udah kashful aurah, membuka aurat. Jadi syarat sahnya sholat itu kita harus menutup aurat. Kalau pakai mukena potongan, saya ingatkan ketika takbir jangan semangat-semangat. Ketika takbir kemudian sedikit tersingkap, itu udah membuka aurat. Takbir Allahu Akbar, di bawah kipas lagi sholatnya, terbang itu jadinya ya. Sama aja kayak kashful aurat, membuka aurat, padahal udah belajar panjang lebar tentang menutup aurat. Istiqbalul kiblat. Ada nggak keadaan ketika kita tidak menghadap kiblat? Ada Bu, namanya sholat khauf, sholatul khauf, sholat dalam keadaan apa namanya, berbahaya. Contoh, terjadi banjir parah misalkan, auzubillah. Nah belum sholat, waktu sholatnya udah mepet. Bagaimana? Sholat bagaimanapun keadaanmu, mau itu berdiri, berlari ataupun duduk. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ambil ilmunya.